Perkenalkan, nama saya Purwaji Saputro. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan mengenai geografi fisik dari benua Asia, tepatnya benua Asia Tengah. Asia Tengah ini merupakan salah satu regional di bagian Asia. Nah, tepatnya itu di sebelah tengah. Nah, kawasan ini terbentuk dari berjuta tahun yang lalu. Nah, di mana kawasan ini masih menyatu dengan benua purba, yaitu Eurasia, dan tidak memisahkan diri hingga sekarang, membentuk kawasan yang dinamakan sebagai kawasan Asia Tengah. Mencakup sekitar 9.029 km atau 21% dari benua. Negara yang termasuk di dalam kawasan Asia Tengah ini adalah Kazakhstan, Kirgistan, Uzbekistan, Tajikistan, dan Turkmenistan. Kawasan Asia Tengah ini mempunyai geomorfologi yang bervariasi, antara lain pegunungan, gunung, dataran tinggi, dataran rendah, lembah, sungai, danau, gurun luas, dan tanah datar berupa rerumputan. Kemudian untuk batas-batas wilayahnya, untuk daerah utara ini berbatasan langsung dengan negara Rusia. Kemudian untuk timur berbatasan dengan Cina. Selatan berbatasan dengan Afghanistan dan pegunungan Himalaya. Barat berbatasan dengan Laut Kaspia. Kawasan Asia Tengah ini merupakan kawasan yang mempunyai ketinggian yang paling tinggi jika diukur dari permukaan laut dibandingkan dengan kawasan Asia yang lainnya. Maka dari itu, kawasan ini mempunyai pemandangan yang sangat indah dengan rangkaian pegunungan dan lembahnya. Untuk iklimnya yaitu iklim subtropis dan Mediterania dan pegunungan, dengan kondisi iklim di 5 negara tersebut yang hampir sama. Dengan keberaneka-ragaman geomorfologi kawasan Asia Tengah ini menghasilkan bermacam-macam spot atau bentang alam. Nah, ada pegunungan, danau, sungai, dataran rendah, dataran tinggi, lembah, maupun gurun yang didominasi dengan rerumputan. Berikut adalah tempat yang bisa menjadi wisata seperti pegunungan, yaitu ada pegunungan Tian Shan, pegunungan Ural, kemudian ada danau, itu ada danau Ishkul, kemudian ada danau Balkhas. Kemudian untuk sungai, ada sungai Amudaryan, kemudian ada sungai Sirdarya, kemudian ada sungai Zarafshan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Apni Aulenisa. Di sini saya akan membahas mengenai aspek sosial di Asia Tengah. Oke teman-teman, selanjutnya kita memasuki kepada perekonomian di Asia Tengah. Nah, teman-teman tahu nggak sih, Asia Tengah ini memiliki deposit yang sangat besar di bidang minyak dan gas bumi, serta sumber daya alam yang lainnya. Nah, hal itu menyebabkan Asia Tengah sangat mempunyai peluang yang besar untuk mengembangkan potensi-potensi tersebut. Saat ini, sebagian potensi tersebut sudah dieksplorasi sehingga menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. Nah, mata pencaharian mayoritas penduduk di Asia Tengah ini merupakan seorang penggembala. Selain itu, penduduknya juga bekerja pada sektor industri yang berada di daerah perkotaan. Untuk selanjutnya yaitu bahasa di Asia Tengah. Pada umumnya, penduduk di Asia Tengah ini berbahasa Arab Jugari, atau disebut juga dengan bahasa Arab Asia Tengah, yang sangat berbeda dengan dialek-dialek Arab yang ada di Jazirah Arab. Bahasa ini dituturkan sekitar 6.000 orang di Tajikistan, Uzbekistan, dan negara-negara tetangga di Asia Tengah. Etnis Arab di Asia Tengah ini cenderung menggunakan bahasa Uzbek dan Persia, yaitu Persia Iran, Dari, ataupun Tajik, untuk berkomunikasi satu sama lain dan sebagai bahasa literatur. Tetapi, setiap negara di Asia Tengah ini memiliki bahasa resmi masing-masing. Seperti halnya pada negara Kazakhstan mempunyai bahasa resmi yaitu Kazakh dan Rusia. Lalu Kirgistan yaitu Kizgiz dan Rusia. Tajikistan yaitu Tajik atau Persia, Turkmenistan yaitu Turkmen, dan Uzbekistan yaitu Uzbek. Untuk selanjutnya yaitu agama di Asia Tengah. Penduduk di Asia Tengah ini memiliki keberagaman agama yang sangat berbeda-beda. Seperti yang pertama ada Kristen dengan persentase yaitu 9,3%, yang kedua yaitu Muslim dengan persentase 88,69%, yang ketiga ada Yahudi yaitu 0,02%,
Yang keempat ada Buddha yaitu 0,07%, dan yang terakhir ada agama Hindu yaitu 0%. Materi selanjutnya yaitu mengenai tradisi di Asia Tengah. Yang pertama ada Kokpar. Kokpar atau serigala abu-abu merupakan salah satu olahraga yang terkenal di Kazakhstan, yang dimana olahraga ini adalah sebuah simbol dari tradisi kuno mereka. Tradisi ini dirayakan pada tahun baru yaitu pada 22 Maret. Pada permainan sepak bola Kokpar, kambing tanpa kepala digunakan sebagai bola yang dilempar maju atau mundur. Namun, peserta Kokpar melakukannya dari atas kuda. Setelah itu, pembawa bangkai kambing diharapkan untuk mencetak gol dengan melemparkannya ke gawang lawan. Wah, sangat menyeramkan sekali bukan sobat? Yang kedua ada Besiq Tui. Upacara kuno ini telah dilestarikan dalam budaya Uzbekistan sejak zaman dahulu dan masih merupakan salah satu hari libur yang paling populer di Uzbekistan. Upacara ini dirayakan pada hari ke-40 setelah ulang tahun seorang anak. Kerabat ibu muda membawa besiq atau buayan yang dihiasi dengan indah, seperti pakaian dan segala sesuatu yang diperlukan untuk bayi yang baru lahir. Yang juga merupakan kebiasaan untuk membawa roti, permen, dan mainan yang dibungkus dengan pakaian. Secara tradisional, sementara para tamu menikmati dan mengatur diri sendiri di meja liburan di kamar bayi perempuan yang lebih tua melaksanakan ritual lampin pertama dan menempatkan anak ke dalam besiq. Upacara ini diakhiri dengan persentase seorang anak yang dimana para tamu undangan memberikan hadiah kepada anak tersebut. Yang ketiga yaitu Saburun. Warga Kyrgyzstan memiliki tradisi unik ketika berburu. Tradisi tersebut bernama Saburun Festival. Saburun berasal dari tradisi nomaden berburu dan melindungi penggembala dari predator seperti serigala. Festival berburu tradisional di Asia Tengah ini melibatkan 4 disiplin ilmu, termasuk perburuan dengan menggunakan elang, panahan sambil berkuda, dan berburu dengan taigan sejenis anjing pengintai. Berburu dengan memanfaatkan hewan buas itu merupakan tradisi turun-temurun masyarakat pedesaan Kyrgyzstan yang hingga kini masih dipertahankan. Nah, di akhir kontes Saburun, para pemenang dari berbagai disiplin ilmu akan menerima penghargaan sesuai disiplin ilmu utama yang dipilih. Yang keempat yaitu Suzane. Suzane merupakan hadiah wajib untuk pernikahan. Orang Tajikistan percaya bahwa kain penutup yang ditenun dengan benar akan menyelamatkan gura dari roh jahat dan kutukan jahat. Adapun beberapa aturan yang harus dipatuhi sebagai contoh, kain yang digunakan untuk selimut haruslah kain tenunan seperti tenun katun eksklusif putih. Nah, hanya jenis kain itulah yang dianggap murni secara ritual dan disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, warga Tajikistan memberikan hadiah pernikahan berbentuk kain penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Permatasari, NPM 192170024 akan membahas tentang flora dan fauna di Asia Tengah. Kalian tahu nggak sih flora dan fauna apa saja yang ada di Asia Tengah? Kalau belum tahu, yuk simak penjelasan berikut ini. Flora dan fauna yang pertama ada dari negara Kyrgyzstan. Flora yang ada di Kyrgyzstan yaitu berbagai macam pohon buah dan kacang-kacangan seperti apel liar, pir, cherry, pram, pistachio, dan almond. Dan untuk faunanya ada hewan Kyrgyzstan yang termasuk spesies langka yang hidup di pegunungan seperti domba Marco Polo, rusa merah, lynx, dan macan tutul salju. Flora dan fauna yang kedua ada dari negara Uzbekistan. Flora Uzbekistan memiliki lebih dari 3.700 spesies tanaman. Dengan 20% spesiesnya adalah endemik. Sebagian besar tumbuh di pegunungan. Contohnya seperti berbagai jenis bawang, tulip, rubat, dan iris. Ada pula di daerah berbatu seperti tumbuhnya semak-semak, pohon almond, dan juga ceri. Untuk fauna di Uzbekistan ini sangat beragam. Terdapat banyak perwakilan fauna Asia, diantaranya adalah serigala, landak bertelinga besar, rubah, kura-kura, kijang, babi hutan, domba gunung, luwak, beruang, macan tutul salju, cerpelai, dan kambing gunung Siberia. Lalu flora dan fauna yang ketiga ada dari negara Tajikistan. Tajikistan adalah negara pegunungan yang terkurung daratan dengan lanskap marga satwa dan budaya yang sangat kaya. Contoh flora di Tajikistan ada iris, Jasminum humail, dan bunga tulip.
Untuk fauna di Tajikistan ada macan tutul dan juga ada unta bakteria. Flora dan fauna yang keempat ada dari Kazakhstan. Kazakhstan sebagian besar stepa, semi gurun dan gurun. Tetapi beberapa wilayah utara Kazakhstan termasuk dalam zona hutan stepa pada tingkat yang lebih besar. Dan Kazakhstan umumnya ditutupi dengan hutan taiga asli. Hutan jenis konifera termasuk pinus, cemara, dan juga termasuk cemara Tienshan yang terkenal. Dan juga ditemukan mawar, padang rumput, dan akasia kuning. Dunia hewan Kazakhstan tidak kalah beragam dengan dunia tumbuhan. Banyak hewan yang hidup di Kazakhstan ini misalnya irbis atau bisa disebut juga macan tutul salju, kijang, bustard stepa, dan juga ada hewan langka seperti musang madu, landak, dan kucing liar. Lalu flora dan fauna yang kelima ada dari Turkmenistan. Mayoritas negara ini terdiri dari dataran kering, pegunungan terjal, dan gurun. Berbagai habitat tersebut memiliki total sekitar 91 spesies mamalia, 82 spesies reptil, dan sekitar 400 spesies burung. Fauna di Turkmenistan yaitu ada macan tutul salju, kijang gondok, kambing gunung Turkmenistan, domba liar Turkmenistan, dan rubah korsak. Untuk floranya lebih dari 2,5 ribu spesies tanaman tumbuh di wilayah Turkmenistan, termasuk sekitar 700 spesies di gurun Karakum. Di Turkmenistan ditemukan flora yang luar biasa, hutan pohon buah dan kacang liar, hutan juniper di lereng gunung, dan juga ada hutan sabana pistachio. Perkenalkan, nama saya Karen Gustiawati Putri dengan NPM 1921700014. Di sini saya akan menjelaskan serta memaparkan mengenai fakta keunikan yang dimiliki oleh benua Asia Tengah. Hai teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai 6 keunikan yang dimiliki oleh benua Asia Tengah. Kalian tahu nggak sih bahwa benua Asia Tengah ini terpilih sebagai kawasan terbaik untuk didatangi dalam kegiatan berwisata? Karena benua ini dihuni oleh 5 negara yang namanya itu berakhiran dengan kata stan, yaitu Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan. Sehingga dengan adanya 5 negara ini, benua Asia memiliki keunikan yang berbeda dengan benua Asia yang lainnya. Oke, kita akan menyebutkan contoh ke-1 mengenai keunikan yang dimiliki oleh benua Asia Tengah. Nah, untuk contoh yang pertama yaitu terdapat Taman Nasional Ugam Chatkal. Nah, Taman Nasional ini didirikan pada tahun 1990, serta tempat ini juga telah dimasukkan ke dalam daftar warisan dunia UNESCO. Wow, unik sekali ya tempat ini. Tempat ini juga bisa dijadikan sebagai liburan rekreasi, hiking, piknik, atau bermain ski heli. Untuk contoh keunikan yang kedua, di benua Asia Tengah ini terdapat stasiun kereta di bawah tanah yang bernama Metro Tashkent. Stasiun keretanya ini disebut-sebut sebagai satu stasiun kereta terindah di dunia. Bahkan, Metro Tashkent ini memiliki desain dan temanya tersendiri. Dapat kita lihat dari video ini ya, bahwa stasiun ini sangat tertata rapi dan indah sekali. Kita lanjut kepada fakta yang ketiga. Nah, di sini ada Tas Rabat. Tas Rabat merupakan salah satu bangunan peninggalan pada masa Silk Road, atau bisa kita sebut dengan jalur sutra yang dapat menghubungkan beberapa negara di benua Asia, dan letaknya ini di negara Kirgistan. Fakta yang keempat, di benua Asia Tengah ini memiliki Iskandar Kul, atau dianggap sebagai gunung danau dari glasial yang berada di negara Tajikistan. Dapat kita lihat secara kasat mata ya, bahwa Iskandar Kul ini berbentuk segitiga dan memiliki luas permukaan 3,4 km persegi. Keunikan
lanjutkan selanjutnya, yang kelima yaitu Davarza. Nah, negara Turkmenistan ini mempunyai kawah yang menyala dengan api dan tak pernah padam selama 40 tahun terakhir. Dengan adanya nyala api ini bukan karena adanya aktivitas vulkanologi, namun karena gas yang berada di daerah tersebut. Wow, menakutkan sekali ya tempat ini, bahkan tempat ini disebut dengan gerbang neraka. Nah, penduduk di Turkmenistan ini pernah mempertimbangkan untuk mematikan api, namun pemerintah setempat memutuskan bahwa kawah ini dapat digunakan untuk meningkatkan kegiatan pariwisata. Untuk keunikan yang terakhir yaitu yang keenam, di benua Asia Tengah ini terdapat negara dengan julukan serba pertama. Kira-kira dalam hal apa saja sih bahwa negara ini disebut dengan julukan serba pertama? Mari kita simak video selanjutnya. Negara Kazakhstan ini merupakan negara yang pertama kali meluncurkan satelit Sputnik 1. Lalu negara ini menjadi yang pertama dalam mengirimkan manusia ke luar angkasa, yaitu bernama Yuri Gagarin. Negara ini dijuluki sebagai negara yang serba pertama karena Kazakhstan memiliki salah satu kota yang bernama Almaty. Nah, artinya ini merupakan tempatnya apel atau dianggap sebagai tempat pertamanya ditemukannya pohon apel. Baik teman-teman, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai fakta keunikan yang dimiliki oleh benua Asia Tengah. Nah, setelah tadi mendengar penjelasan baik dari karakter fisik, sosial, flora dan fauna, dan juga keunikan dari regional Asia Tengah, terakhir saya Muhammad Wildan akan menjelaskan mengenai indikator geografi regional negara berkembang di kawasan Asia Tengah. Negara Uzbekistan. Negara yang berada di regional Asia Tengah ini memiliki pendapatan per kapita sekitar 7.142 US dollar. Nah, pendapatan per kapita ini didapat dari ekspor utama, yaitu dari sektor pertanian dengan hasil utamanya yaitu kapas. Bahkan negara Uzbekistan ini menjadi salah satu negara dengan eksportir kapas terbesar kelima di dunia. Nah, selain itu, sumber daya alam yang menjadi ekspor negara Uzbekistan yaitu ada emas, minyak bumi, gas alam, dan uranium. Kemudian dari usia harapan hidup, negara Uzbekistan yaitu memiliki usia harapan hidup sekitar 71,7 tahun. Nah, hal ini cukup baik karena rata-rata negara berkembang berada di angka 65 tahun. Kemudian dari angka pertumbuhan penduduk. Angka pertumbuhan penduduk negara Uzbekistan yaitu 1,74%. Nah, hal ini menandakan bahwa angka pertumbuhan penduduk Uzbekistan cukup baik dan dapat ditekan karena mendekati angka negara berkembang, rata-rata negara berkembang yaitu sekitar 1,5%. Kemudian dari angka kematian bayi per 1000 penduduk. Di sini yaitu berada di angka 19,1. Nah, hal ini juga cukup baik yang menandakan bahwa negara Uzbekistan ini sedang berproses yaitu dari negara berkembang menjadi negara yang lebih baik lagi. Nah, di sini rata-rata negara berkembang itu angka kematian bayinya cukup tinggi, sekitar 57 bayi per 1000 penduduk. Kemudian dari angka kelahiran yaitu berada di angka 22,1. Nah, sedangkan dari angka negara berkembang yaitu 23. Nah, hal ini juga menandakan bahwa negara Uzbekistan sedang melakukan proses untuk menekan jumlah penduduk dengan menekan angka kelahiran yaitu berada di rata-rata negara berkembang. Yang kedua yaitu Kazakhstan. Negara terbesar yang berada di regional Asia Tengah ini memiliki pendapatan per kapita yaitu 22.857 US dollar. Di sini pendapatan per kapitanya sangat baik karena mendekati pendapatan per kapita dari rata-rata negara maju yaitu berada di angka 27.000 US dollar. Kemudian dari angka usia harapan hidup. Negara Kazakhstan memiliki angka usia harapan hidup
cukup tinggi juga, yaitu di angka 73,6 tahun. Kemudian dari angka pertumbuhan penduduk, angka pertumbuhan negara Kazakhstan berada di angka 1,31%. Hal ini cukup baik karena berada di angka 1%, yang menandakan bahwa pertumbuhan penduduk negara Kazakhstan ini berjalan stabil dan juga mendekati rata-rata pertumbuhan penduduk negara maju. Kemudian dari angka kematian bayi. Dari angka kematian bayi per 1000 penduduk, negara Kazakhstan berada di angka 8,8 bayi. Nah, di sini juga sangat baik karena rata-rata dari negara maju pun berada di sekitar kurang dari 6. Nah, ini tuh menandakan bahwa Kazakhstan mendekati rata-rata dari negara maju. Kemudian dari angka kelahiran bayi per 1000 penduduk. Kazakhstan bahkan dari angka kelahiran bayi itu sudah berada di indikator negara maju, yaitu berada di sekitar 10,8 bayi per 1000 penduduk. Nah, sedangkan dari rata-rata negara maju itu berada di kurang dari 11 bayi. Nah, jika dapat disimpulkan bahwa negara Kazakhstan ini merupakan negara berkembang yang sedang bergerak menjadi negara maju yang berada di regional Asia Tengah. Untuk yang ketiga, di sini ada negara Tajikistan. Negara Tajikistan memiliki pendapatan per kapita sekitar 3.954 US dollar. Di sini cukup rendah sekali bahwa dengan rata-rata dari negara berkembang sendiri yaitu 4.950. Negara Tajikistan memiliki pendapatan per kapita terbawah di regional Asia Tengah. Kemudian dari usia harapan hidup berada di angka 71,7 tahun. Ini cukup baik dari angka usia harapan hidup negara Tajikistan. Kemudian dari angka pertumbuhan penduduk dari negara Tajikistan ini masih cukup tinggi, yaitu berada di angka 2,45%. Sedangkan rata-rata negara berkembang sendiri berada di angka 1,5%. Nah, kemudian dari angka kematian bayi per 1000 penduduk di sini juga cukup tinggi, berada di angka 30,4, meskipun masih di bawah rata-rata negara berkembang, tetapi di regional Asia Tengah ini angka kematian bayi per 1000 penduduk negara Tajikistan cukup tinggi. Kemudian dari angka kelahiran per 1000 penduduk berada di angka 2,84 bayi per 1000 penduduk. Nah, jika disimpulkan negara Tajikistan ini masih dalam kategori negara berkembang. Kemudian yang keempat ada negara Turkmenistan. Negara Turkmenistan ini memiliki pendapatan per kapita yaitu 14.909 US dollar. Di sini cukup baik. Turkmenistan berada di urutan kedua dengan pendapatan per kapita tertinggi di regional Asia Tengah. Kemudian di angka usia harapan hidupnya, negara Turkmenistan ini berada di atas rata-rata negara berkembang, yaitu sekitar 68,2 tahun untuk usia harapan hidup. Dari segi pertumbuhan penduduknya cukup baik, berada di angka 1,61%. Kemudian dari angka kematian bayi per 1000 penduduk, di sini negara Turkmenistan ternyata memiliki angka kematian bayi cukup tinggi, yaitu berada di angka 40 bayi per 1000 penduduk. Sedangkan di angka kelahiran per 1000 penduduk berada di angka 2,84 bayi per 1000 penduduk. Jika disimpulkan, negara Turkmenistan ini merupakan negara yang stabil dalam sebagai negara berkembang dan sedang berproses untuk menjadi negara yang lebih baik lagi dan menjadi negara maju. Dan yang terakhir ada negara Kirgistan. Negara Kirgistan memiliki pendapatan per kapita sekitar 4.864 US dollar. Nah, di sini cukup baik karena pendapatan per kapita ini berada di rata-rata negara berkembang. Kemudian di angka usia harapan hidup. Usia harapan hidup negara Kirgistan
yaitu 71,5 tahun. Hal tersebut juga cukup baik karena berada di atas rata-rata negara berkembang. Nah, dari segi pertumbuhan penduduk sendiri, negara Kirgistan yaitu 1,88%. Nah, ini juga menandakan bahwa demografi dari negara Kirgistan dari segi penduduknya dapat tumbuh dengan baik dan juga tidak melewati atau tidak melebihi dari rata-rata negara berkembang, yaitu berada di angka 1% atau lebih. Nah, kemudian dari angka kematian bayi, negara Kirgistan ini berada di angka 16,9 kematian bayi per 1000 penduduk. Nah, hal ini juga cukup baik karena cukup rendah dari rata-rata negara berkembang yang berada di angka 57 kematian bayi per 1000 penduduk. Dan terakhir untuk angka kelahiran penduduk sendiri per 1000 penduduk, negara Kirgistan yaitu berada di angka 3 bayi per 1000 penduduk. Jika disimpulkan, negara Kirgistan ini merupakan negara yang sedang berusaha untuk mencapai kestabilan sebagai negara berkembang yang berada di regional Asia Tengah.